Bab 1868, Menyesal. Mengenai apa sebenarnya yang akan dikatakan Nyonya Besar Wijaya, sebenarnya mereka sangat penasaran, tetapi mereka juga tidak berani menguping. Tuk tuk tuk. Saat itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar. Saat berikutnya, Valentino muncul lebih dulu, wajahnya terlihat cemas. Pak Tommy! Semua orang buru-buru memanggil dengan sangat hormat. Valentino tidak punya waktu untuk bersikap sopan sama sekali. Dia langsung melambaikan tangannya sambil berteriak. Bagaimana keadaan Nyonya Besar? Bagaimana keadaan nenekku? Nyonya Besar ada di dalam. Jawab Wira sambil mendorong pintu. Valentino masuk tanpa ragu. Nenek! Valentino membungkuk sambil menarik telapak tangan Nyonya Besar Wijaya. Valentino memanggil lagi dengan mata terbelalak. Nenek? Nyonya Besar Wijaya sedang duduk di kepala tempat tidur. Dia hanya melirik Valentino dengan tatapan kosong, kemudian menundukkan kepalanya lagi. Wira melihat mesin pemantauan dengan alis berkerut. Angka-angka di atas layar berantakan dan sudah mencapai garis batas berwarna merah. Hai! Belasan dokter dan perawat itu hanya bisa menghela napas. Nyonya Besar Wijaya akhirnya tetap tidak kuat menunggu Valentino datang. Mereka sudah menduga hasil seperti ini. Keadaan Nyonya Besar Wijaya saat ini sama sekali tidak stabil. Jika dia bisa sadar pada waktu yang tetap, masih ada kesempatan. Sayangnya, hal itu tidak bisa dipastikan. Dia bisa sadar kapan saja selama beberapa menit. Valentino tidak bisa tinggal di Pulau Bero sepanjang waktu, jadi ini membuat Nyonya Besar Wijaya kesulitan untuk mengatakan apapun kepada Valentino secara langsung. Nenek, maaf. Aku terlambat. Valentino menghela napas sambil mengguncang telapak tangan Nyonya Besar Wijaya, kemudian perlahan berdiri. Valentino berhenti sejenak, lalu dengan perlahan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tidak apa-apa. Yang penting Nyonya Besar tetap sehat. Tidak peduli apa yang Nyonya Besar Wijaya ingin katakan pada dirinya, Valentino merasa bahwa itu tidak sepenting Nyonya Besar Wijaya bisa tetap hidup. Selama Nyonya Besar Wijaya masih hidup, dengan standar pengobatan di Pulau Bero, akan ada waktunya Nyonya Besar Wijaya bisa pulih. Pada saat itu, apapun yang ingin diketahui Valentino akan dia ketahui dari mulut Nyonya Besar Wijaya sendiri. Fui! Selesai mengembuskan napas, Valentino sudah siap untuk berbalik dan duduk. Dia ingin menunggu di sini sebentar dan melihat apakah Nyonya Besar Wijaya masih bisa sadar. Krak! Pada saat itu, Valentino merasakan ada sesuatu di bawah kakinya, sepertinya dia telah menginjak sesuatu. Valentino menggeser kakinya, lalu melihat alat rekaman di lantai. Apa ini? Alis Valentino berkerut, kemudian dia membungkuk untuk mengambil alat rekaman itu. Pak Tommy, kami yang memberikan alat ini kepada Nyonya Besar Wijaya. Nyonya Besar tidak ingin memberitahu kami. Nyonya Besar bilang harus menunggu Anda datang baru mau berbicara. Saya juga tidak ingat sebelumnya. Belakangan, baru terpikir oleh saya bahwa kami harus keluar dan memberikan alat rekaman kepada Nyonya Besar sendirian. Sampai di sini, Wira sedikit menyalahkan dirinya. Dia merasa sangat menyesal. Semuanya salah dia yang terlambat memikirkan metode ini. Nyonya Besar Wijaya tidak mau memberitahu mereka. Mereka bisa saja pergi dan membiarkan Nyonya Besar Wijaya merekamnya sendirian. Ini bukan salahmu. Aku tahu bagaimana sifat nenekku. Kalau bukan karena tidak ada cara lain lagi, dia tetap tidak akan mempercayai kalian sekalipun kalian memintanya untuk merekam sendirian. Tukas Valentino. Valentino menghela napas, lalu dengan hati-hati menyimpan alat rekam itu di sakunya. Mengenai kata-kata apa yang ditinggalkan Nyonya Besar Wijaya, dia baru bisa tahu setelah mendengarnya. Namun, karena Nyonya Besar Wijaya tidak ingin orang lain mendengarnya, Nyonya Besar Wijaya pasti punya alasan tersendiri. Oleh sebab itu, Valentino harus menghormati keputusannya. Nenek,
aku ingin memperkenalkan seseorang kepada nenek. Apa nenek bisa mendengar suaraku? Tanya Tommy. Sambil tertawa, Valentino mengambil sebuah kursi, lalu melambaikan tangan pada Angel. Angel buru-buru melangkah maju. Setelah itu, dia berdiri perlahan di samping Valentino. Hendrik, Helena, serta para dokter dari Pulau Brel ini, semuanya langsung diam. Caroline perlahan melangkah maju, dia mengikuti sambil menghela napas. Sekarang, di seluruh keluarga Wijaya yang besar ini, hanya Valentino dan Caroline yang tersisa. Kalau dipikir-pikir, sangat disayangkan juga. Valentino dengan lembut menarik telapak tangan Nyonya Besar Wijaya sambil berkata dengan lemah lembut. Nek, ini Angel. Dia cucu menantu nenek. Coba nenek lihat dia. Angel juga memanggil dengan lembut. Nenek. Meskipun ini adalah pertama kalinya Angel melihat Nyonya Besar Wijaya, dia tidak merasa asing. Dia merasa sayang kepada Nyonya Besar Wijaya. Angel sangat mencintai Valentino, jadi tentu saja dia harus mencintai orang-orang yang dipedulikan Valentino. Ketika Nyonya Besar Wijaya mendengar ini, dia melirik Angel. Ekspresinya tidak banyak berubah. Nenek, aku Caroline. Caroline juga berjalan mendekat dan berdiri di samping Angel. Nyonya Besar Wijaya melirik Caroline lagi, masih terlihat bingung. Mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Valentino menghela napas. Mau tidak mau dia pun menyuruh beberapa orang itu mundur, kemudian membantu Nyonya Besar Wijaya beristirahat. Nek, apapun yang ingin nenek katakan padaku, nenek tetap harus memperhatikan kesehatan sendiri. Nenek harus sehat dulu. Kalau nenek juga pergi, aku akan sangat sedih karena ditinggalkan sendirian. Tukas Valentino. Valentino menghela napas, lalu perlahan berjalan ke arah luar. Angel maju selangkah, meraba-raba di sakunya sebentar, lalu mengeluarkan sepasang gelang perak yang elegan. Nek, aku datang terburu-buru. Jadi tidak sempat menyiapkan apa-apa. Aku sudah menyiapkan sepasang gelang untuk nenek. Aku harap nenek selalu sehat, kata Angel. Angel menarik telapak tangan Nyonya Besar Wijaya sambil perlahan-lahan meletakkan sepasang gelang perak itu di tangan Nyonya Besar Wijaya. Semua orang di belakang mereka saling melirik sambil memuji Angel yang begitu perhatian. Beberapa perawat tinggal untuk melayani Nyonya Besar Wijaya, sedangkan Valentino berjalan keluar dengan semua orang. Para dokter yang bertanggung jawab atas kondisi Nyonya Besar, tunggu aku di ruang rapat. Ada yang ingin aku katakan kepada kalian, ujar Valentino setelah berpikir sejenak. Baik, Pak Tommy. Beberapa dokter itu segera menjawab dan berjalan ke ruang rapat terlebih dahulu. Panggilkan 2 dokter lagi untuk memeriksa Angel dan Pak Hendrik. Lanjut Valentino. Kalimat Valentino selanjutnya membuat Hendrik dan Angel langsung tertegun. Periksa? Periksa apa? Pak Hendrik, kamu harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dokter akan memberitahu aku hasil detailnya nanti. Kalau ada yang berani menyembunyikan sesuatu, usir langsung dari wilayah laut keluarga Wijaya. Tukas Valentino membuat Hendrik dan dokter itu terkejut. Perintah seorang kepala keluarga Wijaya jelas bukan lelucon. Oleh sebab itu, Hendrik tidak berani berkata apa-apa lagi dan langsung pergi ke ruang pemeriksaan bersama dokter. Angel juga harus diperiksa lagi, ujar Valentino sambil berbalik untuk melihat Angel. Meskipun Angel sudah diperiksa waktu di Kota Makmur, di dalam hati Valentino, dia selalu merasa bahwa perawatan medis di Pulau Brel keluarga Wijaya lebih bisa dipercaya. Saat ini, Helena melangkah maju sambil berkata pelan. Biar aku saja yang menemani Angel. Alis Valentino berkerut. Tidak lama kemudian, dia pun berkata, Angel, dia adalah ibu kandungku. Valentino akhirnya memperkenalkan Helena kepada Angel. Bab 1869, Perawatan Medis. Angel langsung menoleh dan memanggil Helena dengan pelan. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak cantik dari sakunya dan berkata sambil tersenyum.
Bibi, ibu, ini hadiah yang aku beli untukmu. Apa kamu menyukainya? Setelah membuka kotak itu, Helena melihat di dalamnya ada jam tangan wanita yang sangat indah. Jam tangan itu berasal dari sebuah merek internasional dan sangat mahal. Helena benar-benar tidak menyangka bahwa Angel akan menyiapkan hadiah untuknya. Dia merasa sedikit tersanjung untuk sesaat. Di sebelah, mulut Valentino sedikit terangkat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Valentino juga tidak menyangka bahwa Angel akan memikirkan segalanya dengan sangat cermat. Valentino hanya memberitahu Angel bahwa sekarang kerabatnya hanya tersisa nyonya besar Kusuma dan Helena. Valentino tidak menyangka bahwa Angel akan begitu cermat dan menyiapkan hadiah untuk kedua orang ini. Hal ini benar-benar membuat Valentino merasa sangat puas. Kamu baik sekali. Tentu saja aku menyukainya. Helena tidak ragu-ragu dan langsung menerima hadiah itu. Bagi keluarga Wijaya, barang mewah memang bukan sesuatu yang langka. Namun, ini adalah sesuatu yang diberikan Angel padanya. Benda ini adalah hadiah dari menantu perempuan untuk ibu mertuanya. Helena tentu saja tidak akan menolaknya. Kalau begitu, Valentino, kamu bisa bicara dengan dokter. Kami akan pergi dulu. Angel tersenyum manis sambil berkata pada Valentino. Baiklah. Valentino mengangguk. Angel dan Helena saling tersenyum, lalu Angel memapah Helena berjalan menuju kejauhan. Sementara Dhea dan Caroline tentu saja mengikuti di belakang. Valentino berdiri di tempatnya sambil melihat kepergian Angel. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba merasa hangat. Bagaimanapun juga, Helena adalah ibu kandung Valentino. Jadi, hubungan Helena dengan Angel bisa dianggap sebagai hubungan ibu mertua dan menantu. Sekarang, melihat bahwa hubungan dua wanita itu cukup baik, Valentino merasakan ketenangan dari lubuk hatinya. Semuanya sudah pergi, meninggalkan Valentino sendirian. Valentino berjalan ke tempat yang terbuka, merokok dan kemudian melangkah ke ruang konferensi. Pak Tommy! 5 hingga 6 dokter yang bertanggung jawab atas kondisi Nyonya Besar Wijaya sudah menunggu di tempat ini. Tidak perlu terlalu sopan. Duduklah. Valentino melambaikan tangannya dan duduk di kursi pemimpin. Mengenai rencana medis pemulihan nenekku, cara apa yang kalian gunakan? Setelah duduk, Valentino menatap semua orang dan bertanya tanpa basa-basi lagi. Saat mendengar ini, para dokter itu tercengang. Sesaat kemudian, seorang dokter bertanya pelan. Pak Tommy, apakah Anda juga mengetahui ilmu medis? Meskipun nadanya sangat hati-hati, ada makna di dalam kata-katanya itu. Dia merasa bahwa Valentino hanyalah orang awam. Di sisi lain, Valentino sedikit mengernyit. Dia memang tidak tahu banyak tentang ilmu kedokteran. Ketika dia masih kecil, ini adalah hal yang paling sering membuatnya kesal. Pada saat itu, Valentino hanya belajar beberapa ilmu pengobatan tradisional secara umum dan dia juga tidak begitu pandai dalam pengobatan modern. Namun, ketika dia melontarkan pertanyaan ini, dia tentu saja memiliki pemikirannya sendiri. Jangan khawatir tentang ini. Katakan saja tentang rencana medis Nyonya Besar. Kata Valentino acuh tak acuh. Beberapa dokter saling melempar pandang, kemudian seorang pria paruh baya yang lebih tua berdiri. Pak Tommy, saat ini kami menggunakan 2 obat pada Nyonya Besar. Yang pertama adalah aktivator metabolisme otak dan yang kedua adalah obat pelebar pembuluh darah seperti nimodipine. Selain itu, kami juga akan memberi suplemen lain untuk Nyonya Besar dan mencoba sebaik mungkin untuk memulihkan sel-sel otaknya yang rusak. Dokter ini mengatakan banyak istilah medis dan membuat Valentino yang mendengarnya merasa sedikit pusing. Selain itu, tidak ada lagi yang lain? Tanya Valentino dengan datar. Kami juga akan meminta perawat untuk menemani Nyonya Besar dan melakukan beberapa pelatihan rehabilitasi, asosiasi logis dan pelatihan pemahaman serta ekspresi. Kata dokter itu dengan cepat. Apakah masih ada lagi? Tanya Valentino sekali lagi. Tidak ada.
Jawab dokter itu dengan jujur. Valentino mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, lalu berkata, "Cobalah pengobatan tradisional. Untuk proses pemulihan nyonya besar, pakailah pengobatan tradisional. Kalau tidak cocok, pengobatan tradisional akan menjadi cara pengobatan utama dan pengobatan modern hanya menjadi tambahan saja. Kalau kalian tidak membutuhkan pengobatan tambahan, pengobatan modernnya bisa dihentikan untuk saat ini." Kata-kata Valentino membuat semua orang tercengang. Karena peningkatan ilmu medis, sekarang ini pengobatan modern menjadi pengobatan utama di berbagai tempat. Sementara itu, pengobatan tradisional bahkan secara bertahap mulai menghilang dari pandangan semua orang. Oleh karena itu, keputusan Valentino benar-benar tidak bisa dimengerti oleh semuanya. "Pak Tommy, Anda adalah kepala keluarga dan kami harus mematuhi kata-kata Anda. Tapi bagaimanapun juga, kami tahu lebih banyak tentang bidang medis daripada Anda. Jadi saya pikir, diagnosis dan rencana perawatan nyonya besar harus mengikuti pengaturan kami." Seorang pemuda berusia 30 tahun terbatuk ringan dan berkata seperti itu. Dia adalah seorang mahasiswa internasional yang telah kembali dari studi di luar negeri dan telah banyak berhubungan dengan konsep pengobatan modern. Dia sangat memandang rendah metode pengobatan tradisional yang menurutnya hanya sekadar merebus tanaman herbal dan menggali akar tanaman. "Aku tidak bermaksud mengekang penggunaan pengobatan modern. Apa yang aku maksud adalah menggabungkan pengobatan tradisional dengan pengobatan modern dan membuat keduanya bekerja bersamaan. Selain itu menurutku, meskipun efek pengobatan tradisional terbilang lambat, efeknya lebih baik daripada pengobatan modern." Valentino tidak marah dan hanya mengungkapkan pendapatnya dengan tenang. "Pak Tommy, saya tidak setuju dengan pendapat Anda." Mahasiswa kedokteran lulusan luar negeri yang masih muda itu segera membalas. "Rio, duduklah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Seorang dokter tua segera menegur pemuda itu. Namun, pemuda bernama Rio itu masih tak mau duduk dan wajahnya masih penuh dengan ketidakrelaan. Valentino tidak mengubah ekspresinya. Dia melirik Rio sambil berkata, "Tidak apa-apa. Kalau kamu punya pendapat, kamu bisa mengatakannya. Sejak aku kecil, aku belajar sedikit tentang pengobatan tradisional atas perintah dari Tuan Besar. Meskipun aku hanya belajar sedikit, pengobatan tradisional dari negara Nagon memiliki sejarah yang panjang, luas dan mendalam. Semua itu sudah cukup untuk digunakan. Kalau dia ingin membantah, aku bisa mendengarkan pendapatnya." Mendengar Valentino sudah mengatakan ini, yang lain hanya bisa menutup mulut mereka dan berhenti bicara. Namun, Rio tetap berkata setelah menelan air liurnya, "Pak Tommy, dalam hati saya, pengobatan modern selalu lebih baik daripada pengobatan tradisional. Pengobatan modern memiliki efek yang cepat dan mempunyai resep yang akurat. Ini bisa menangani penyakitnya secara langsung. Pada saat ini, pengobatan modern sudah banyak dikembangkan di seluruh dunia. Tapi sebaliknya, pengobatan tradisional berangsur-angsur tertinggal dan bahkan menghilang. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya saya, tapi banyak orang yang mengakui pengobatan modern dan mulai meninggalkan pengobatan tradisional." Pemuda bernama Rio ini sepertinya punya keyakinan yang kuat atas apa yang sudah dipelajarinya. Keyakinan ini bahkan bisa dibilang sebagai keyakinan buta. Hal ini menyebabkan dia terlalu percaya diri dan kemudian menjadi sombong. "Kamu mengatakan bahwa perkembangan pengobatan modern sangat bagus dan secara bertahap mendapatkan pengakuan. Aku tidak akan membantah poin ini. Tapi kamu mengatakan bahwa pengobatan modern selalu lebih baik daripada pengobatan tradisional dan bahkan pengobatan tradisional mulai ditinggalkan. Aku tidak setuju dengan ini. Sama seperti aku yang tidak menentang pengobatan modern, aku percaya bahwa semua yang ada di dunia itu memiliki manfaatnya. Jadi, ada yang salah dengan konsepmu." Valentino berbicara dengan acuh tak acuh sambil menatap Rio. Valentino tidak akan menggunakan identitas kepala keluarga Wijaya untuk menekan orang lain. Semua orang punya hak yang sama untuk berbicara. Bab 1870, memberimu sebuah pelajaran. Oleh karena itu, Valentino juga akan memberikan kesempatan berbicara pada Rio. Pada saat ini, dokter yang lain hanya bisa terdiam.
Dalam perdebatan tentang pengobatan tradisional dan pengobatan modern ini, siapa yang dapat meyakinkan pihak lain? Pak Tommy, saya akan tetap berpegang pada pendapat saya sendiri. Paling tidak, kalau demam, kita bisa menyembuhkannya dengan 2 pil penurun panas dari pengobatan modern. Tapi dalam pengobatan tradisional, harus merebus obat tradisional, lalu masih harus meminum sesuatu yang bahkan sulit untuk ditelan. Ini juga membutuhkan beberapa hari untuk bisa pulih, kan? Ketika membicarakan tentang masalah ini, ekspresi Rio menunjukkan penghinaan yang mendalam. Seolah-olah pengobatan tradisional hanyalah metode pengobatan rendahan di matanya. Karena kamu menyebutkan tentang demam, kalau begitu katakan padaku kenapa bisa demam dan bagaimana pengobatan modern mengobati demam ini? Valentino bertanya dengan datar tanpa mengubah ekspresinya. Rio tersenyum bangga, lalu menjelaskan. Mekanisme penurun panas dalam pengobatan modern adalah menghambat sintesis antibiotik penisilin G di tengah, lalu antibiotik itu akan bekerja pada pusat pengaturan suhu tubuh untuk mengurangi produksi panas dan pembuangan panas, sehingga suhu tubuh turun. Tapi ini tidak berpengaruh pada suhu tubuh normal. Valentino tersenyum sedikit, lalu berkata, penekanan, kata yang sangat bagus. Demam di tubuh manusia adalah perwujudan akan ketahanan tubuh terhadap kuman. Apakah penekanan secara paksa itu masuk akal? Tentu saja, dalam kasus demam tinggi, efek pengobatan modern memang sangat bagus. Kita jangan membahas ini dulu. Semua mengatakan bahwa pengobatan modern mengobati gejalanya, tetapi bukan akar penyebabnya. Bagaimana menurutmu tentang kalimat ini? Hanya dengan beberapa kata dari Valentino, Rio sudah dibuat tercengang. Lalu, dia menatap Valentino dengan curiga. Rio ingat bahwa sebelumnya Valentino mengatakan bahwa dia tidak memahami ilmu medis dan hanya belajar sedikit ilmu medis hal saja. Sekarang tampaknya Valentino bukannya tidak mengerti apa-apa. Mengobati gejala tapi bukan akar penyebabnya hanyalah omong kosong. Bagaimanapun, pengobatan modern adalah yang terbaik. Pengobatan modern bisa dengan mudah menunjuk secara akurat pada tempat penyakitnya, lalu mencapai efek medis tercepat dan terbaik. Rio sedikit panik dan mulai membela diri dengan paksa. Kalau begitu, kamu tahu prinsip pengobatan modern, tapi tahukah kamu tentang prinsip pengobatan tradisional? Valentino masih tidak terburu-buru dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saya. Rio tercengang ketika mendengar ini. Bagaimanapun, saya tahu bahwa efek pengobatan modern itu sangat baik. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang datang dari Pulau Wai. Seluruh tubuhnya penuh dengan eksem yang parah. Setelah menggunakan pengobatan modern selama 2 hari, dia kembali normal. Valentino mengangguk ringan, lalu berkata, pengobatan modern memang sangat cepat. Aku akui pengobatan modern bisa membunuh kuman tertentu dengan sangat cepat dan menyembuhkan pasien. Tapi kenapa kamu menyangkal pengobatan tradisional? Pengobatan tradisional lambat karena menghilangkan akar penyakit. Apa itu akar penyakit? Itu adalah tempat di mana penyakitnya tumbuh. Kalau akar penyakit tidak diangkat, pasien mungkin akan kambuh lagi. Proses pengobatan tradisional yang lambat adalah untuk menghilangkan akar penyakit ini. Singkatnya adalah untuk menghilangkan penyebab munculnya penyakit ini. Ketika Valentino mengucapkan kata-kata ini, beberapa dokter di ruang konferensi mengangguk dan merasa setuju. Walaupun perjalanan ilmu kedokteran mereka sampai saat ini, sebagian besar dari mereka belajar pengobatan barat, tapi juga belajar sedikit tentang pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional memang merepotkan, tetapi dapat menyembuhkan akar suatu penyakit. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun. Rio juga membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk membantah. Melihat Rio sudah tidak berbicara lagi, Valentino berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, aku sarankan untuk menggunakan pengobatan tradisional untuk mengobati nyonya besar. Kenapa kalian tidak bisa menerimanya? Pengobatan tradisional memang lambat, tapi bisa mengobati akar masalahnya. Dengan cara yang sama, kerusakan sel nyonya besar juga bisa diperbaiki dari akarnya. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Valentino lagi. Pak Tommy, kami mengerti. Kami akan segera mulai menerapkan rencana baru.
Dokter tua itu berdiri lagi, lalu berkata dengan sangat meyakinkan. Kata-kata yang diucapkan dengan santai oleh Valentino membuat mereka mengerti banyak hal. Walaupun Rio masih merasa tidak rela, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh yang dia berikan semuanya disangkal dengan mudah oleh Valentino. Tidak ada artinya untuk terus bersikeras. Bagaimanapun, dokter lain di ruang konferensi bukanlah orang bodoh. Jika Rio asal bicara, dokter lain juga akan langsung tahu. Aku ulangi sekali lagi, aku tidak menolak untuk mengobati nyonya besar dengan pengobatan modern. Tapi dalam kasus pengobatan modern, sebagian obat akan selalu mengandung racun. Sementara situasi nyonya besar saat ini adalah dia tidak bisa mendapatkan trauma lainnya lagi. Oleh karena itu, atur diagnosis dan rencana perawatan pengobatan tradisional, dengan pengobatan tradisional sebagai pengobatan utama dan pengobatan modern sebagai pelengkap. Valentino berkata dengan perlahan dan memberikan penyelesaian terhadap masalah ini. Baik, Pak Tommy. Kami mengerti. Kali ini, semua orang mengangguk dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Valentino duduk sebentar lagi, lalu berpamitan dengan semua orang dan meninggalkan ruang konferensi. Bagaimana Rio? Apakah kamu sudah mendapat pelajaran? Dokter tua itu menatap Rio dengan tak berdaya. Mulut Rio bergerak, lalu dia bergumam dengan cemberut. Aku belum pernah belajar pengobatan tradisional. Hanya karena kamu belum pernah mempelajarinya, bukan berarti kamu bisa membantah keberadaannya. Kata-kata Pak Tommy benar. Kalau hal itu ada, pasti ada kegunaannya. Terlebih lagi, negara Nagon kita punya sejarah lebih dari 5.000 tahun dan budaya yang sangat luas serta mendalam. Ketika masih belum ada pengobatan modern, para praktisi pengobatan tradisional juga sudah mempraktikannya selama ribuan tahun. Pemikiranmu sebelumnya memang salah. Dokter yang lebih tua tersenyum sedikit, lalu keluar dari ruangan setelah mengatakan itu. Rio ini biasanya sangat menjunjung tinggi pengobatan modern, bahkan ini membuat semua dokter di Pulau Bero merasa bahwa dia terlalu memuja pengobatan modern sampai melupakan negara sendiri. Hari ini, Valentino bisa dianggap sudah memberinya pelajaran yang bagus. Setelah Valentino meninggalkan ruang konferensi, dia pergi ke area pemeriksaan. Melalui jendela kaca di pintu, Valentino melihat Hendrik sedang melakukan pemeriksaan. Jadi, Valentino pergi ke tempat Angel berada terlebih dahulu. Helena menemani Angel melakukan berbagai pemeriksaan. Dia sangat cermat dan perhatian. Bagaimana? Valentino melangkah ke dalam kamar, lalu bertanya dengan lembut. Helena yang duduk segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Tommy, mereka kembar. Mereka kembar. Valentino bisa melihat bahwa Helena benar-benar bahagia. Hal itu adalah jenis kebahagiaan yang datang dari dalam hati tanpa adanya kepalsuan. Bagus, bagus. Valentino tersenyum sambil mengangguk. Tentu saja dia sudah tahu, tapi melihat sikap Helena seperti ini, wanita ini pasti berpikir bahwa Valentino tidak tahu. Pak Tommy, Nyonya memang sedang mengandung anak kembar dan janinnya tumbuh dengan sangat baik. Semua indikatornya normal, Anda tidak perlu khawatir. Seorang dokter wanita berkacamata juga berkata pada Valentino sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Valentino mengangguk, lalu melangkah maju dan memegang tangan Angel. Hei, sudah kubilang semua akan baik-baik saja. Angel tersenyum lembut sambil berkata pada Valentino. Sebenarnya, Angel baru merasa lega setelah pemeriksaan selesai. Dokter menjelaskan kepada Angel tentang beberapa masalah yang perlu diperhatikan selama kehamilan setelah trimester pertama. Setelah itu, Valentino dan yang lainnya meninggalkan ruangan. Kalian keluar dan tunggu aku di luar dulu. Aku akan pergi menemui Pak Hendrik. Valentino menyentuh kepala Angel, lalu berkata sambil tersenyum. Baiklah, cepat pergi sana. Angel melambaikan tangannya, lalu menunggu di luar bersama Caroline. Bab 1871, waktu setengah tahun. Lingkungan dan arsitektur Pulau Bero sangat berbeda dengan Pulau Whale. Angel juga ingin tinggal untuk berkeliling.
Kali ini Valentino tidak menyapa terlebih dahulu, melainkan langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam kantor. "Katakan, bagaimana keadaan Pak Hendrik sebenarnya?" tanya Valentino sambil menatap dokter itu dengan tatapan serius. "Pak Tommy, sebenarnya..." Valentino sedikit mengernyit, lalu langsung mengulurkan tangannya untuk menyela kata-kata dokter itu. "Aku tidak suka seseorang yang berbohong, jadi pikirkan baik-baik sebelum berbicara." Begitu Valentino menyelesaikan perkataannya, dokter itu langsung menutup mulutnya, lalu menoleh perlahan ke arah Hendrik. Hendrik terdiam selama beberapa detik. Lalu, dia melambaikan tangannya pada dokter itu dan berniat membawa Valentino keluar. "Pak Hendrik, duduklah dulu. Kita akan pergi setelah selesai mendengarkan apa yang dikatakan dokter." Sahut Valentino yang bersikeras tidak mau pergi. Sejak beberapa waktu yang lalu, Valentino sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Hendrik. Hendrik selalu berbicara dan melakukan sesuatu dalam kepanikan. Seolah mengetahui bahwa waktunya tidak banyak, sehingga Hendrik mengatur segalanya dengan terburu-buru. Hari ini, Hendrik bahkan bertemu dengan dua orang, yang pria itu katakan akan menjadi tangan kanan Valentino. Hal itu membuat Valentino merasa sangat khawatir. Di wilayah laut keluarga Wijaya, Valentino tidak membutuhkan tangan kanan. Hanya dengan keberadaan Hendrik yang mengawasi keluarganya, Valentino baru bisa merasa tenang. "Tuan Muda Valentino, aku akan mengatakan yang sebenarnya, memang benar ada masalah dengan tubuhku ini." Melihat Valentino yang begitu menggebu, Hendrik tetap berbicara dengan santai. "Memangnya ada masalah apa?" tanya Valentino yang tiba-tiba mengernyit dan melebarkan matanya. "Dibilang masalah besar, tidak juga, tapi kalau dibilang masalah yang sepele, juga bukan masalah sepele. Singkatnya, dokter menyarankan untuk melakukan lebih banyak terapi." Hendrik merangkai kata-katanya agar terdengar selembut mungkin. "Aku ingin mendengarkan yang sebenarnya, cepat katakan padaku hasilnya." Valentino tiba-tiba menoleh dan menatap dokter itu. Dokter itu terdiam selama beberapa detik, lalu berbicara. "Berdasarkan kondisi fisik dari Pak Hendrik saat ini, umurnya mungkin hanya tersisa setengah tahun lagi." "Apa?" Kedua mata Valentino tiba-tiba terbelalak, lalu dia terduduk di atas lantai. Dia sangat terkejut bagaikan tersengat listrik, wajahnya juga langsung menjadi pucat. "Tuan Muda Valentino." Hendrik buru-buru melangkah maju mendekati Valentino. Dia ingin membantu Valentino untuk berdiri. Kepala Valentino berdengung. Sebenarnya dia ingin berdiri, tetapi mendadak kakinya terasa lemah sehingga membuat dia merasa tidak bisa menggunakan kekuatannya. Valentino terlihat sedang mencoba terus-menerus untuk berdiri, tapi tetap saja gagal. Apa arti Hendrik bagi Valentino? Ketika Valentino masih kecil, Hendrik merawat Valentino dengan baik sebagai bawahan yang setia di samping Tuan Besar Wijaya. Saat Tuan Besar Wijaya sedang menunggu ajalnya, dia menyerahkan Valentino pada Hendrik. Hendrik selalu memperlakukan Valentino dengan sangat baik. Jika dilihat lagi ke belakang, Hendrik sama sekali tidak pernah mengeluh. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Hendrik seperti sosok kakek dan ayah bagi Valentino. Sepanjang hidup Valentino hingga sekarang, ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu Tuan Besar Wijaya meninggalkannya dan kini keadaan Nyonya Besar Wijaya juga dalam kondisi tidak baik. Satu-satunya kerabat yang dia miliki adalah Hendrik dan Helena. Bahkan dalam hati Valentino, posisi Hendrik jauh lebih penting daripada ibu kandungnya sendiri. Namun, saat ini, dokter mengatakan bahwa umur Hendrik tersisa hanya setengah tahun lagi. Setengah tahun, 6 bulan, 180 hari. Hal itu adalah waktu yang sangat singkat. "Pak Hendrik, aku masih belum menundukkan banyak tempat, bahkan masih banyak hal yang belum kuselesaikan. Aku benar-benar belum menyelesaikan banyak hal, juga belum berbakti padamu. Bagaimana bisa Bapak? Bagaimana bisa Bapak?" Valentino mengatupkan rahangnya, lalu air mata mengalir di pipinya. "Tuan Muda Valentino."
Hendrik sama sekali tidak merasa risau ataupun takut dalam menghadapi kematian. Sekarang Anda sudah tumbuh besar, bahkan saya pun harus mendongak. Kelak saya juga tidak akan bisa membantu Anda, jadi ada atau tanpa saya akan sama saja. Saat itu, kalau Tuan Besar Wijaya tidak menolong saya sudah meninggalkan dunia ini sejak awal. Hidup saya ini adalah pemberian Tuan Besar Wijaya. Kalau saya pergi lebih awal, saya bisa menemaninya bermain catur dan minum teh, jadi dia tidak akan merasa kesepian. Hendrik yang tampaknya telah menerima segalanya, berbicara dengan tenang. Tidak, aku tidak menginginkannya. Valentino menggertakkan giginya, lalu pada saat yang sama dia sangat membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena merasa tidak kompeten. Saat masih kecil, kenapa dirinya tidak mempelajari pengobatan tradisional dengan baik? Benar, pengobatan tradisional. Hal itu langsung terbersit di benak Valentino, lalu dia pun berkata, dalam pengobatan tradisional, tidak ada penyakit yang rumit. Selama menggunakan obat yang tepat, kita bisa menyembuhkan penyakit Pak Hendrik. Dokter itu tercengang mendengarkan perkataan Valentino, kemudian dia menyahut. Pak Tommy, aku tidak tahu banyak mengenai pengobatan tradisional, jadi aku tidak berani sembarangan membuat kesimpulan. Valentino perlahan menegakkan tubuhnya dan menyahut. Saat aku masih kecil, guru pengobatan tradisional itu pernah mengatakan sebuah kalimat padaku. Kalau obatnya tidak tepat untuk penyakitnya, minum berapapun jumlah obatnya tetap percuma. Sebaliknya, kalau obatnya tepat untuk penyakitnya, semangkuk obat saja juga bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi pengobatan tradisional pasti bisa menyembuhkan Pak Hendrik. Valentino terlihat sedang meyakinkan Hendrik dan dokter itu, lebih tepatnya meyakinkan dirinya sendiri. Tuan muda Valentino, sebenarnya. Hendrik menggelengkan kepalanya sedikit, masih ingin mengatakan sesuatu. Sudah, tidak perlu banyak bicara, aku akan meminta seseorang mencari dokter ternama untuk datang dan merawatmu. Tentang hal ini, kamu harus mendengarkanku. Valentino mengernyit dan bicara dengan nada yang sulit untuk dibantah. Oke. Hendrik tidak berbicara banyak dan hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dalam hatinya, Valentino tampak seperti memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan ponselnya, lalu mengirim pesan kepada semua anak buahnya. Apa kamu yakin dengan sarana medis kita saat ini di Pulau Beru, kita tidak bisa memulihkan penyakit Pak Hendrik? Setelah mengirim pesan, Valentino mendongak lagi dan bertanya pada dokter itu. Pak Tommy, kalau maksud Anda ingin melakukan tindakan operasi, hal itu tidak akan banyak berpengaruh. Dokter itu menghela napas ringan. Dia tidak mengatakan bahwa penyakit Hendrik sudah sangat parah. Dalam istilah kedokteran, hal itu disebut stadium lanjut. Bahkan ahli medis paling terkenal dari negara Nagon pun tidak mungkin bisa memulihkan kesehatan Hendrik. Dokter itu mengatakan umur Hendrik tinggal setengah tahun lagi, tapi kenyataannya dia hanya melebih-lebihkan. Melihat kondisi Hendrik saat ini, untuk bertahan selama 3 bulan saja sudah sangat sulit. Ceritakan padaku bagaimana kondisi Pak Hendrik saat ini dan hasil pemeriksaannya. Aku akan memberikan pengobatan tradisional yang paling cocok untuk Pak Hendrik dan menyesuaikan obatnya. Valentino mengernyit dan langsung membuat keputusan. Baik. Secara otomatis dokter itu tidak berani mengabaikan perintah Valentino. Dia buru-buru membuat laporan pemeriksaan, lalu menyerahkannya kepada Valentino. Valentino menunduk, hatinya makin risau. Dilihat secara saksama, ada banyak kata perubahan patologis dalam laporan pemeriksaan tersebut. Abnormal, perubahan patologis, parah. Kata-kata itu membuat Valentino merasa sangat tertekan. Telapak tangannya bergetar. Namun, Valentino masih menahan kerisauan yang ada di hatinya, kemudian mengambil foto dari semua laporan itu untuk dikirimkan kepada anak buahnya. Dia menyuruh anak buahnya menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk mencari dokter terkenal demi mengobati Hendrik. Bahkan jika Hendrik memang tidak bisa disembuhkan, selama Valentino bisa membuat Hendrik hidup selama beberapa tahun lagi,
dia juga tidak akan merasa begitu bersalah. Pak Tommy, saat ini Pak Hendrik membutuhkan istirahat. Suasana hati, kebiasaan dan waktu istirahat, semua hal itu perlu disesuaikan. Sahut dokter itu. Bab 1872, Tuan Besar Wijaya. Valentino menganggukkan kepalanya, lalu menatap Hendrik dan berkata, Pak Hendrik, apapun masalahnya, itu sama sekali bukan masalah. Aku, Valentino, sudah berada di puncak dan mengambil alih 4 kota demi membuat orang-orang di sekitarku bisa hidup makin baik. Tidak usah khawatir. Aku pasti bisa menemukan dokter ternama untuk menyembuhkanmu. Kata-kata yang diucapkan oleh Valentino terdengar sangat serius. Hal ini juga membuat hati Hendrik merasa tersentuh. Baiklah, aku akan menuruti apapun rencana Tuan Muda Valentino. Hendrik tidak berbasa-basi dan segera menyetujui semuanya. Semua orang beristirahat sejenak, lalu berangkat dari Pulau Berul. Kali ini, Nyonya Besar Wijaya, Valentino dan yang lainnya juga pergi bersama-sama ke Pulau Waya. Saat ini, Angel belum benar-benar bergabung dengan silsilah keluarga Wijaya. Hal ini jelas merupakan prioritas utama. Bahkan meskipun upacara lainnya dapat dihindari, proses penting ini tetap tidak boleh dilewatkan. Tentu saja Nyonya Besar Wijaya juga harus berpartisipasi dalam proses ini. Valentino awalnya tidak ingin mengadakan upacara ini lagi karena masalah Hendrik. Namun, Hendrik tetap bersikeras. Hendrik yang sudah menjabat sebagai pengurus keluarga Wijaya tentu saja tahu bahwa hal ini harus dilakukan. Valentino takut kalau dia tetap bersikeras akan membuat Hendrik merasa tidak senang, jadi dia mau tidak mau harus mengikuti ide Hendrik. Dokter bilang hal yang terpenting bagi Hendrik saat ini adalah menjaga suasana hatinya agar selalu senang dan menghindari pekerjaan yang terlalu berlebihan. Akhirnya sekelompok orang itu menaiki kapal pesiar dan pergi menuju Pulau Wail bersama. Tuan Muda Valentino, Nyonya Angel. Hendrik melihat ke arah laut lepas, lalu tiba-tiba memanggil dengan suara lantang. Pak Hendrik, mulai sekarang kamu memanggilku Angel saja. Kalau tidak, aku tidak akan senang lagi. Angel tersenyum dalam diam, sebelum pada akhirnya dia menjawab dengan nada lembut. Hendrik berhenti sejenak kemudian menjawab. Baiklah, Tuan Muda Valentino Angel, upacara bergabung dengan silsilah keluarga sebenarnya lebih rumit daripada upacara pengukuhan kepala keluarga. Sebelumnya, Tuan Muda Valentino melakukannya dengan mudah. Kali ini tidak akan bisa semudah itu. Kita harus menganggapnya dengan serius. Kalian semua juga harus menanggapinya dengan serius. Selain itu, Angel, apa kamu akan memakai marga Kusuma atau Yuanda? Hendrik pertama-tama menjelaskan semuanya dulu, lalu bertanya pada Angel. Angel Yuanda? Sebenarnya, itu juga tidak buruk. Valentino menyentuh ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Angel mengulurkan tangannya untuk memukul Valentino. Lalu, dia menjawab dengan nada serius. Pak Hendrik, aku akan memakai nama keluarga Kusuma. Aku tidak mau menggantinya. Oke, aku mengerti. Hendrik menganggukkan kepalanya menandakan bahwa dia sudah mengingatnya. Pada saat ini, di Pulau Wail. Menjelang siang hari, Pulau Wail terlihat lebih ramai daripada saat Valentino dan yang lainnya pertama kali tiba di sana. Orang-orang menyembelih sapi dan domba, mempersiapkan persembahan, juga banyak hal lainnya yang membuat mereka merasa kewalahan. Wah, rasanya sangat meriah dan mewah. Angel dibantu oleh Valentino turun dari kapal. Melihat pemandangan yang begitu ramai, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum. Meskipun keluarga Kusuma juga merupakan keluarga yang terkenal di kota Neo dan juga sering mengadakan banyak pesta perjamuan. Namun, mereka jarang mengadakan perjamuan besar dengan puluhan ribu orang seperti yang diadakan keluarga Wijaya ini. Jangankan di kota Neo, bahkan di seluruh negara Nagon juga termasuk hal yang langka, kan? Tentu saja saat memasuki silsilah keluarga Wijaya, nama dari istri kepala keluarga merupakan suatu hal yang penting. Valentino tersenyum, kemudian dia mengajak Angel dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar Pulau Waya, menyaksikan semua pelayan keluarga Wijaya yang sedang sibuk.
Tuan Muda Valentino, ada satu hal lagi. Saat mendiang Tuan Besar Wijaya masih hidup, setiap tahun akan diadakan penilaian. Para pelayan yang sudah memberikan kontribusi besar untuk keluarga Wijaya atau merupakan pelayan yang setia, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan nama keluarga yang diberikan oleh keluarga Wijaya. Aku pikir dengan adanya upacara ini, bagaimana kalau kita sekalian mengadakannya saja? Hendrik memikirkan masalah ini dan buru-buru melaporkannya pada Valentino. Oke, bisa saja. Memang seharusnya begitu. Valentino segera menganggukkan kepalanya. Valentino akan selalu memberikan apapun yang dimilikinya dan tidak akan pelit pada orang-orang yang sudah setia itu. Baiklah, kalau begitu saya akan mengeluarkan daftarnya nanti. Anda bisa melihatnya. Jawab Hendrik sambil menganggukkan kepalanya. Pak Hendrik, tidak perlu menunjukkannya padaku. Bapak bisa memutuskan semuanya sendiri. Aku sudah percaya padamu, jadi kamu tidak perlu menunjukkannya padaku. Selain itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, kamu harus beristirahat dengan baik dan menyerahkan masalah ini kepada orang lain. Valentino sedikit melambaikan tangannya, lalu menjelaskan semuanya pada Hendrik. Hendrik terdiam selama beberapa detik, kemudian dia menganggukkan kepalanya. Valentino melirik Hendrik. Dia mengingat apa yang belum dibicarakan oleh pria ini sebelumnya dan ingin bertanya pada Hendrik, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Alasannya karena saat ini Valentino juga merasa sangat gelisah. Valentino merasa sangat penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Hendrik dan Nyonya Besar Wijaya pada dirinya. Namun, Valentino juga merasa sedikit takut. Dia takut setelah mengetahui beberapa kebenaran akan berdampak besar pada jalan hidupnya. Karena itu sampai sekarang, Valentino belum mendengarkan apa yang dikatakan Nyonya Besar Wijaya di alat rekaman suara tersebut. Pak Hendrik, setelah masalah ini selesai, mari kita duduk bersantai malam nanti. Valentino terdiam selama hampir setengah menit, tapi kemudian dia berbalik untuk mengatakan sesuatu. Oke. Tentu saja, Hendrik tidak akan menolaknya dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Valentino dan yang lainnya segera menghampiri seorang pelayan keluarga Wijaya. Pelayan itu langsung mendongakkan kepalanya sambil tersenyum, kemudian berucap, Pak Tommy, mungkin masih butuh sekitar 1 jam untuk bersiap-siap. Anda dan Nyonya bisa pergi istirahat dulu. Bagus, kalian sudah bekerja keras. Valentino tersenyum tipis, lalu pergi untuk menyapa semua orang, kemudian mengajak Angel menuju kamarnya. Meskipun sekarang dia adalah kepala keluarga Wijaya, Valentino tidak ingin tinggal di dalam kediaman untuk melambangkan statusnya. Dia merasa ruangannya yang semula itu lebih terasa nyaman. Nanti setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sini, aku akan memperkenalkanmu dengan yang lainnya, kata Valentino sambil tersenyum saat berjalan-jalan dengan Angel. Oke. Angel menganggukkan kepalanya, kemudian dia melanjutkan. Tapi sekarang aku masih tidak ingin istirahat, kenapa kita tidak berkeliling saja? Dokter sudah bilang padaku kalau aku harus melakukan beberapa olahraga ringan secara bertahap. Hal ini juga bagus untuk bayi dalam kandungan. Tentu saja Valentino tidak akan menolaknya. Dia segera mengajak Angel berjalan menuju area belakang Pulau Whale. Area depan terlalu ramai dan berisik, sementara area belakang terasa sedikit lebih tenang. Tidak lama kemudian, Valentino dan Angel berjalan mendekati aula leluhur keluarga Wijaya. Ayo, aku akan membawamu bertemu dengan kakek. Valentino bertepuk tangan, kemudian menarik telapak tangan Angel. Mereka berjalan menuju aula leluhur keluarga Wijaya. Baiklah, jawab Angel sambil menganggukkan kepalanya. Valentino sudah menceritakan banyak hal tentang Tuan Besar Wijaya pada Angel. Oleh karena itu, meskipun sebelumnya Angel belum pernah bertemu dengan Tuan Besar Wijaya, tetapi dalam hatinya dia masih sangat mengagumi lelaki tua itu. Kak Valentino! Saat melihat Valentino datang, beberapa orang yang bertugas menjaga aula leluhur keluarga Wijaya segera memanggil dengan hormat. Saat ini, pekerjaan sebagai penjaga di wilayah laut keluarga Wijaya pada dasarnya dilakukan oleh para prajurit Maple Pavilion.
Oleh karena itu, cara mereka berbicara dengan Valentino tidak seperti berbicara dengan seorang kepala keluarga. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengajak Angel menuju ke dalam aula leluhur keluarga Wijaya. Bab 1873, Jawaban. Melihat papan arwah para tetua di keluarga Wijaya, tiba-tiba Angel merasakan ketulusan Valentino dalam hatinya. Dia akan segera memasuki silsilah keluarga Wijaya dan mengikuti marga Valentino. Para tetua keluarga Wijaya juga akan menjadi leluhurnya. Valentino melepaskan genggaman tangannya dari tangan Angel, menyalakan segenggam dupa panjang, kemudian memberi hormat kepada semua papan arwah para tetua. Semua tetua keluarga Wijaya, aku membawa calon istriku ke sini agar para tetua bisa melihatnya. Ucap Valentino dengan serius, lalu memasukkan 3 batang dupa pada setiap papan arwah. Dupa panjang terbakar, asapnya yang mengepul terlihat sangat pekat. Baunya enak. Sepertinya semua tetua sangat menyukaimu. Ujar Valentino pada Angel sambil tersenyum lembut. Orang-orang negara Nagon menganggap hal seperti ini adalah cara untuk mengungkapkan kerinduan mereka, jadi mereka sangat mementingkannya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan takayul. Mereka melakukan ini agar hati mereka merasa nyaman. Tentu saja, Angel bisa memahaminya. Setelah Valentino menyelesaikan semuanya, dia membawa Angel ke depan papan arwah Tuan Besar Wijaya. Kakek, cucumu ini membawa Angel untuk menemuimu. Valentino menghela napas panjang sembari berlutut perlahan. Angel memegang telapak tangan Valentino, lalu perlahan ikut berlutut. Sampai saat ini, cucumu sudah menjatuhkan kota Kama. Dulu kakek yang tunduk pada orang lain dan tidak diizinkan menginjakkan kaki di kota makmur. Sekarang, cucumu juga sudah bisa mematahkan belenggu yang mengikat keluarga Wijaya. Cucumu ini sudah bisa menguasai kota Kama dan menghancurkan kota makmur dalam pertempuran. Apa kakek melihatnya? Bisik Valentino dengan pelan sambil menatap foto hitam putih Tuan Besar Wijaya. Kakek, aku akan menemani Valentino di setiap suka dan dukanya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Angel berkata dengan serius pada foto tersebut. Valentino dan Angel memegang 3 batang dupa di tangan mereka masing-masing. Setelah memberi penghormatan 3 kali, mereka memasukkan dupa ke dalam tungku dupa. Angel, lihat. Biasanya kakek terlihat sangat serius. Tapi hari ini, dia terlihat seperti sedang tersenyum di fotonya. Celetuk Valentino sambil tersenyum lembut. Bagaimana, kek? Apa kakek juga menantikan kelahiran cicitmu? Jangan khawatir, aku akan menjaga Angel dan cicitmu dengan baik. Sambung Valentino dengan tegas dan tidak bisa berhenti tersenyum. Angel yang mendengar kalimat Valentino tidak merasa bahwa Valentino bersikap kekanak-kanakan, dia hanya ikut mengangguk. Setelah kembali dari aula leluhur keluarga Wijaya, Valentino meminta Angel masuk ke kamar untuk beristirahat. Meskipun merasa sedikit ragu, Valentino mengeluarkan alat perekam suara peninggalan dari Nyonya Besar Wijaya. Awalnya Valentino berpikir bahwa nanti malam dia berniat untuk berbicara secara terbuka dengan Hendrik. Kemudian nanti, dia akan mengeluarkan alat perekam suara dan mendengarkan semua perkataan Nyonya Besar Wijaya. Lagi pula, Hendrik lebih tahu daripada Valentino. Mungkin ada beberapa kalimat yang Valentino tidak mengerti maksudnya, tapi Hendrik pasti akan mengerti semuanya. Namun, setelah Valentino sedang luang, rasa penasarannya mulai bergejolak lagi. Apalagi saat dia sedang sendirian, dia tidak akan bisa menahan rasa ingin tahunya. Valentino mengeluarkan alat perekam suara itu, kemudian memainkannya di tangannya. Valentino bisa menekan tombol putar kapanpun dan akan langsung mendengar apa yang dikatakan Nyonya Besar Wijaya. Namun, Valentino masih ragu-ragu. Meskipun sudah meletakkan jarinya di tombol putar untuk waktu yang sangat lama, pada akhirnya dia tetap tidak menekannya. Pak! Valentino meletakkan alat perekam suara itu di atas meja, lalu mengulurkan tangannya untuk menyalakan sebatang rokok. Kemudian, dia mondar-mandir dengan kesal di dalam ruangan. Kebenaran mungkin sudah di depan matanya. Di dalam alat perekam suara itu,
Mungkin juga ada rahasia tersembunyi yang selama ini masih menjadi teka-teki baginya. Jawabannya ada di alat perekam suara itu. Namun, sekalipun jawabannya benar-benar terungkap, Valentino tidak bisa menekan kegelisahan batinnya. Valentino seperti siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan tidak berani membuka matanya ketika akan memeriksa nilainya. Seperti seseorang yang membeli lotre dan menunggu pengumuman nomor yang keluar dengan gelisah. Seraas! Valentino sudah menghabiskan beberapa batang rokok. Dia mengacak rambutnya, setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi. Di saat berikutnya, Valentino langsung mengambil alat rekam itu, menggertakkan giginya dan menekan tombol putar. Tommy, aku nenek. Saat tombol putarnya ditekan, suara Nyonya Besar Wijaya langsung terdengar. Hati Valentino perlahan menjadi hampa ketika suara itu terdengar. Aku ingin menunggumu datang dan memberitahumu hal ini secara langsung. Tapi aku sudah tidak punya banyak waktu, jadi aku akan menggunakan alat perekam suara ini untuk memberitahumu. Aku tidak tahu apa aku menekannya dengan benar atau tidak tahu apa alat ini berhasil merekam suaraku. Mendengar itu, Valentino merasa agak sedih. Saat ini, Nyonya Besar Wijaya sepertinya sedang mengungkapkan kata-kata terakhirnya. Namun, saat Nyonya Besar Wijaya sedang bingung, dia terdengar seperti mayat berjalan. Secara samar, suaranya memang terdengar seperti mayat berjalan. Kamu sudah punya banyak prestasi sekarang. Semua yang sudah kamu lakukan patut untuk dibanggakan. Tentu saja nenek sangat bangga padamu. Jadi, sudah waktunya kamu untuk tahu beberapa hal. Tapi aku berharap kamu berbicara dengan Pak Hendrik, karena ada beberapa hal yang hanya diketahui olehnya. Aku sudah menggunakan waktu seumur hidupku untuk memahami Pak Tua itu, tapi aku masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Saat itu, dia tidak hanya meninggalkan beberapa perkataan untukku, dia juga meninggalkan banyak hal untuk Pak Hendrik. Jadi, pergi mencari dan berbicara dengan Pak Hendrik. Setelah Nyonya Besar Wijaya berkata sampai sini, Valentino berhenti sejenak dan mengeluarkan helaan napas berat. Ah, nenek bangga padamu karena bisa mencapai banyak hal. Aku juga minta maaf karena saat itu melihatmu dengan tatapan dingin. Sebenarnya, sikapku saat itu atas perintah Pak Tua itu. Pak Tua itu mengatakan padaku kalau takdir hidupmu sangat unik. Dia menyuruhku. Tok, tok, tok. Valentino tiba-tiba mendengarkan suara ketukan pintu yang datang dari luar. Sialan! Valentino tanpa sadar menekan tombol jeda, mengerutkan keningnya, kemudian berteriak. Ada apa? Pak Tommy, Pak Hendrik mencari Anda. Upacara akan segera dimulai. Pelayan keluarga Wijaya di luar pintu menjawab dengan nada yang mendesak. Beri aku waktu 5 menit. Ada yang harus aku lakukan, kata Valentino dengan kening yang berkerut. Pak Tommy, Pak Hendrik bilang kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mohon segera pergi dengan Nyonya Angel. Saya sudah menyiapkan pakaian kalian berdua, kalian harus mengenakannya dengan cepat. Perkataan pelayan keluarga Wijaya di luar pintu itu menjadi sangat mendesak, seolah-olah mereka tidak bisa menunggu barang sejenak. Valentino menggertakkan giginya dan melihat alat perekam suara di tangannya. Untuk saat ini, dia tetap harus menyimpannya. Pak Tommy, ini pakaian yang harus Anda kenakan, Anda harus bergegas. Saat Valentino membuka pintu, pelayan keluarga Wijaya itu langsung menyerahkan pakaian yang dimaksud. Valentino mengangguk, lalu memanggil Angel dan segera berganti pakaian yang sudah disiapkan secara khusus untuknya. Kemudian, mereka bergegas pergi ke tempat upacara bersama. Saat ini, di Pulau Waya milik keluarga Wijaya sudah dibangun sebuah panggung besar. Orang-orang dari 4 pulau besar di timur, barat, utara dan selatan, semuanya bergegas datang. Suasana di tempat itu sangat ramai. Ada daging sapi, daging domba, daging unggas, semuanya tersedia. Mereka menyembelih sapi dan domba sebagai persembahan untuk leluhur keluarga Wijaya.